dengan makan. Allamal insan namalam ya'lam. Allamal insan namalam ya'lam. Dari lanjutan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana namalam ya'lam. Allah mengajarkan manusia yang pertama dengan kalam, mengajarkan apa yang tidak diketahui sehingga menjadi tahu. Itulah membaca Iqra. Sebelum kita tahu, kita belum membaca. Setelah kita membaca, kita harus tahu. Allah insana ma lam ya'lam. Memahami berarti mampu memaknai secara benar sesuai dengan bidang atau konteks ilmu yang dibaca. Inilah yang dalam perspektif hermeneutik atau ilmu tafsir dikenal dengan kemampuan interpretasi atau menakwilkan. Dalam dunia pesantren ada bidang ilmu ma'ani, ilmu ma'ani. Ambillah sebuah contoh sederhana. Ada gium berbahasa Aceh. Ini untuk kita paham. Ada gium bahasa Aceh. Iya sikai, bu sikai, ngok jantung, gadokai. Itu adalah teks yang dulu bisa. Bu sikai, iya sikai, ngok jantung, gadot akai. Air 1 liter, nasi 1 liter, 1 bambu, tenggelam jantung, hilanglah akai. Apakah kita paham dengan ada gium ini? Lalu contoh lain di bidang ekologi. Pok ai bohram hitam kaki, yang putih daprom tiba, yang masak kata Juli. Pok ai bohram hitam tangkainya. Bohram itu saya belum tahu dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, ya. Bohram hitam tangkainya, yang putih tinggalkan di batang atau beramkan di batang, yang masak makanlah segera. Ini amat sering dulu diucapkan oleh anak-anak Aceh. Apakah maksud yang disampaikan dalam kedua ada gium tersebut kita pahami? Kalau tidak paham, kita belum literat. Kalau tidak paham, kita illiterat, masih buta huruf. Meskipun kita sudah membaca, itu konsekuensi dari pemahaman yang kita sampaikan tadi. Ya. Dalam kesempatan memberi kuliah untuk mahasiswa program magister di USK, saya pernah mencoba menyampaikan sinopsis sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Leo atau Lev Tolstoy, ya, salah seorang pengarang terkenal dari Rusia, dengan judul Tuhan Tahu Tapi Menunggu. Cerita singkatnya begini, ada seorang saudagar yang baik hati. Ya. Kalau di negeri kita, saudagar yang sering bersedekah, sering kenduri, menyantuni orang, hati. Ya. Tiba-tiba dia besok pagi harus berangkat menemui mitra dagangnya di sebuah kota. Ya, di sebuah kota. Ketika pagi tiba, istrinya mendekati dia dan mengabarkan perihal mimpi tadi malam. Kandaku yang budiman, mohon dibatalkan saja keberangkatan Kanda ke kota A, karena saya bermimpi tadi malam ada kejadian tidak baik yang akan menimpa Kanda. Tapi sang saudagar, karena janji sudah diucapkan, ya, dikatakan janji tidak boleh diubah. Orang sudah menunggu, saya tetap harus menunggu. Setelah itu berangkat dia. Ya. Ketika dia tiba, sebelum tiba di kota tujuan, karena jauh dengan kuda dia berangkat, harus menginap di kota di pertengahan antara kota yang dituju. Di tengah malam terjadi keributan dan ternyata ada orang yang terbunuh. Polisi datang memeriksa semua kamar. Polisi menemukan pisau bersimbah darah terselip di bawah bantal sang pedagang. Karena itu
dia harus dihukum, diadili, dan dia terbukti ada barang bukti ditemukan di bawah bantalia, dia dihukum seumur hidup. Dan karena itu tak ada seorang pun yang mengunjungi beliau, karena selama ini beliau dianggap orang baik, ternyata orang yang munafik dalam pandangan masyarakat, berpura-pura baik, padahal dia ganasnya sampai bisa membunuh orang. Lalu kemudian dia menjalani proses hukuman dalam penjara. Tapi karena dia orang baik, dia rupanya ada remisi, potong masa tahanan. Jadi bukan di Indonesia saja ada potong masa tahanan, di Rusia juga ada potong tahanan, potong masa hukuman. Nah, ketika dia harus keluar, dia tidak tahu kemana pulang. Istrinya tak pernah mengunjungi dia, dan tidak akan mengunjungi dia sebagai seorang pembunuh. Anaknya juga demikian, apalagi kawan-kawannya. Pembunuh paling hina. Ketika dia gampang memikirkan kemana harus melangkah, tiba-tiba seorang tahanan diseret masuk penjara. Ketika dia melihat tahanan itu, tahulah dia bahwa dialah pembunuh yang sesungguhnya. Dia tahu wajahnya, tapi tidak bisa menjelaskan kepada hakim bagaimana awalnya, kemana dia. Tetapi karena dia sudah lebih dulu memaafkan sang pembunuh itu, dia tidak menyatakan bahwa kamu pembunuh. Tidak. Dia langsung dia bunuh dia. Nah, seorang yang literat harus bisa memahami apa yang disampaikan dalam cerita ini. Bukan hanya membaca. Tetapi saya, ketika saya menanyakan apa yang dimaksud, apa mutiara hikmah yang bisa kita petik dari bacaan tadi atau dari hal yang saya sampaikan tadi. Ya, banyak mahasiswa, semua mahasiswa diam, kalaupun menjawab yang ngawur. Nah, itu harus kita bisa lihat konteks bahwa dia dihukum, tidak ada CCTV dulu. Ini kita kembali ke masa lalu artinya, sampai ke situ. Ketika kita menjadi orang literat, kenapa dia dihukum apa? Padahal bukan dia yang membunuh. Hakim hanya menemukan pisau di bawah bantal dia. Itulah kemampuan hakim sampai di situ pada saat itu. Tidak ada CCTV, tidak ada sidik jari. Kalau sekarang kan lain, bukan dia yang memegang pisau itu, terbukti tidak ada sidik jari di pisau itu. Nah. Atau saya pernah juga coba bercerita tentang bagian kecil dari Hikayat Raja-Raja Paseh, salah satu karya sastra tertua, bukan salah satu, karya sastra tertulis pertama dalam bahasa Melayu. Itu Hikayat Raja-Raja Paseh, ditulis di Kerajaan Paseh. Oleh karena itu patut diduga Kerajaan Paseh dulu adalah menggunakan bahasa Melayu Pasai dan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, meskipun kemudian bahasa Indonesia dianggap cikal bakal dari bahasa Melayu. Itu berbagai perspektif bisa dilihat. Ada satu kisah seorang putri Raja Majapahit, namanya Putri Gemarencang.